Alasan kelompok kami memilih Ibu Saro adalah karena beliau sudah berpengalaman dan profesional dalam bertani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 7C kelompok 6 mau membuat tugas wawancara P5 dengan Ibu Tani bernama Nama saya Ibu Saro, dari RT 7 RW 2 Desa Krayu, Kecamatan Singaraja, Kendal. Oke. Kita bisa mulai diwawancara ya, Bu? Boleh, monggo. Yang pertama, berapa luas lahan yang digunakan untuk bertani, Bu? Saya cerita dulu ya. Untuk ibu ini, karena ibu ini adalah salah satu dari penggiat pemanfaatan pekarangan. Kami memanfaatkan pekarangan yang di sebelah rumah ini sekitar ada 1/4 hektar. Kemudian kami teruskan juga di kebun ada 1/4 hektar. Jadi luas semuanya 1/2 hektar. Yang kedua, apakah ada teknik khusus dalam penanaman, Bu? Tentunya ada ya. Seperti kita harus mempersiapkan lahan. Yang kedua, apakah ada teknik khusus dalam penanaman? Tentunya ada ya, Dek ya. Untuk sebelum kita penanaman, kita juga ada pembibitan. Kemudian kita siapkan lahan, juga kita siapkan pupuk, kita siapkan air bila mana musim kemarau harus ada. Jadi teknik-teknik itu tentu banyak sekali. Oh iya. Yang ketiga, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam bertani? Kendala bertani yaitu satu untuk hama sendiri. Kemudian kita juga sediakan pupuk itu juga kita beli ya. Untuk pupuk yang organik kita punya dari kandang sendiri ya ada. Kemudian untuk pupuk yang anorganik seperti urea, seperti Posca itu juga menjadi kendala bagi kami apabila ada berupa hama, kita pasti tani akan merugi. Itu. Yang keempat, jika tanaman yang ditanam berupa buah-buahan, apa yang dilakukan untuk mencegah buah busuk sebelum panen? Gitu, seperti buah mangga seperti ini ya. Buah mangga seperti ini supaya tidak busuk atau bisa dipanen, biasanya ini ada hewan yang memang memberikan suntikan ke situ lah. Untuk amannya kita dari dibungkus dengan plastik. Kemudian kita beri obat pestisida supaya hama-hama tersebut tidak menyerang ke buah. Gitu deh. Yang kelima, jenis tanaman apa yang Bapak tanam? Banyak sekali ya. Selain buah-buahan, kita juga menanam ini cabai, kita nanam sayur-sayuran, juga ada terong, ada tomat. Kita usahakan untuk bisa ditanam dan bisa untuk dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Syukur-syukur untuk bisa dijual. Tanaman ini bisa ditanam? Oh iya, untuk cabai sendiri ini ada masanya ya. Untuk masa cabai beda dengan masa kacang seperti ini. Kalau masa kacang seperti ini sudah umur 2 minggu. Kemudian kita siapkan lanjaran ya. Untuk orang Jawanya namanya lanjaran. Setelah selapan 36 hari kita bisa memanennya. Jadi bervariasi untuk tanaman. Seberapa sering tanaman disiram? Untuk penyiraman kita sesuaikan dengan cuaca ya. Kalau cuacanya hujan tentunya tidak bisa disiram. Kemudian kalau bila kemarau kita siapkan air untuk menyiram waktu pagi boleh atau waktu sore. Jadi 1 hari ada penyiraman untuk musim kemarau. Jenis pupuk apa yang diberikan? Untuk jenis pupuk kita utamakan yang organik. Kenapa? Kata kesehatan, untuk demi kesehatan badan kita gunakan pupuk organik. Apabila ternyata ada hama yang mungkin menyerang kita butuh pupuk yang tidak organik atau mungkin tanamannya kurang bagus, kita dorong untuk memberi pupuk yang anorganik gitu, Mbak.
Kapan saja dilakukan pemupukan pada tanaman? Untuk pemupukan, untuk penyiapan lahan kita beri pupuk dulu. Kemudian setelah leram atau beberapa hari kita tanam, dan kemudian setelah ini tumbuh 2 minggu kita beri pupuk. Nanti kalau dia berbunga kita beri pupuk lagi. Gitu. Apa tanda-tanda yang menunjukkan kalau tanaman sudah siap dipanen? Tanda-tanda kalau tanaman sudah siap dipanen, seumpamanya kacang ya. Kalau kacang nanti berarti kalau sudah 36 hari ada tunasnya, itu kita berikan perhatian yang khusus. Kemudian kalau sudah panjang, ternyata ini sudah panjang. Kalau kacang mungkin lebih kecil dari jari kelingking, sudah kita siap panen. Dalam 1 tahun bisa berapa kali panen? Untuk kacang sendiri 2 kali panen. Untuk buah-buahan paling satu tahun 1 kali. Kemana hasil panen dijual? Apakah ke tetangga, apakah tetangga sekitar atau pasar? Tergantung. Kalau panenannya mungkin sedikit, tetangga bisa ke sini dan membeli hasil panen kita. Bila mana banyak, itu pasti pemasaran yang dipikir. Bisa ke pasar atau bisa ke sekolah yang banyak orang-orang, atau juga mungkin ke pasar bisa. Jenis tanah di lahan Ibu apakah termasuk tanah yang subur? Tanah yang subur atau tidak, menurut Ibu, tanah yang kurang subur bisa kita bikin subur dengan cara kita ada airnya, pengairan, kemudian ada pupuknya, kemudian juga dirawat dari rumput-rumputnya. Itu bisa kita bikin tanah itu menjadi subur. Jadi kita sendiri yang berusaha untuk tanah ini bisa subur atau enggaknya, kita juga berperan dalam hal tersebut. Bagaimana cara Ibu memilih kualitas bibit yang baik? Untuk bibit yang baik tentunya yang tua benar, ya, yang sudah tua, kemudian yang pilih yang bagus. Kemudian untuk bibit yang bagus itu kita siapkan, bisa mempengaruhi tanaman. Jadi bibit yang bagus bisa mempengaruhi tanaman yang akan kita tanam. Jadi pemilihan bibit sendiri itu sangat penting. Jika tanaman yang ditanam berupa padi, bagaimana cara menjaga kualitas sayuran agar tetap segar saat ditanam? Bila penanamannya padi, kemudian sayur. Coba pertanyaannya. Jika tanaman yang ditanam berupa padi, bagaimana cara menjaga kualitas Padi itu. Ya. Bila penanaman padi. Oke, berarti kita ke sawah dulu ya. Kalau padi itu agar menjadi bagus, tentunya dari awal pembibitan, pengairan, kemudian untuk maton, kemudian ada kita jaga terus sampai tanaman itu baik, sehingga dari pembibitan, pengairan, kemudian pemeliharaan, dan diharapkan untuk panennya menjadi bagus, ada hal-hal terpenting yang harus diperhatikan. Selain pupuk organik, apakah Ibu juga menggunakan pupuk kimia untuk tanaman? Iya. Seperti yang Ibu utarakan tadi, pupuk organik kita utamakan. Tapi jikalau kok tanaman butuh pupuk yang anorganik, mungkin pertumbuhannya kurang, kita dorong untuk pupuk yang anorganik seperti urea, seperti Poska. Hama dan penyakit apa saja yang paling sering menyerang tanaman? Oke, kalau untuk tanaman kacang biasanya bangka. Bangka itu sejenis hewan tapi berwarna hitam, kecil-kecil lah, itu harus dibasmi dengan pestisida. Kemudian untuk buah-buahan seperti ini biasanya hamanya adalah kumbang-kumbang itu, hewan-hewan kecil seperti walang sangit, seperti kumbang-kumbang itu lah. Cara untuk
menyelamatkan buah itu dengan cara diberi insektisida. Kumbang-kumbang itu hewan-hewan kecil seperti walang sangit, seperti kumbang-kumbang itulah cara untuk menyelamatkan buah itu dengan cara diberi insektisida. Bagaimana cara Ibu untuk mencegah hama pada tanaman? Untuk mencegahnya kita mungkin kita kan tahu ya kena hama atau tidak. Kalau tidak kena hama kita rawat terus. Jika mana kena hama, kalau hamanya dari dalam kita cabut aja. Terus kalau hamanya kelihatan kita beri obat. Terus kemudian kalau untuk buah sendiri, kalau supaya tidak hama kita bungkus dengan plastik supaya hamanya tidak masuk ke dalam. Apakah Ibu pernah mengalami kualitas dalam pemasaran hasil panen atau kegagalan? Pernah. Biasanya itu ya tapi sekali-sekali tidak kontinu ya. Kalau Ibu menanam kacang, mungkin kacangnya bagus. Kemudian Ibu menanam terong mungkin ya. Terongnya agak kurang bagus. Mungkin dari Ibu sendiri yang kurang bisa membagi waktu untuk beberapa tanaman. Jadi tanaman itu memang harus khusus ada perhatian khusus yang memang harus tiap hari, tiap saat itu harus dijaga. Jadi kalau lengah sedikit pasti akan terjadi kegagalan. Apakah Ibu bergabung dalam sebuah kelompok tani atau koperasi? Untuk Ibu sendiri bergabung dengan BUMDes ya. BUMDes itu badan usaha milik desa yang bergerak di bidang ada air, kemudian ada wisata, juga ada sampah, juga ada hasil panen. Jadi hasil Ibu kita labeli dengan label dari desa, kemudian kita pasarkan. Apakah ada sumber pendapatan lain selain Tentunya ada, karena kalau kita berkecimpung dalam pertanian terus juga hasilnya kadang-kadang kurang bagus ya. Jadi Ibu juga mengolah hasil-hasil sampah itu ada, itu juga tambahan pendapatan. Kemudian juga menjahit juga macam-macam. Yang penting Ibu bisa membagi waktu untuk taninya, untuk jahitnya, untuk yang lain-lain. Apakah pernah ada kejadian gagal panen atau penurunan hasil panen? Ada. Itu biasanya waktu musim kemarau yang lama seperti El Nino ya kemarin itu. Jadi hasil panen petani menjadi tidak baik dikarenakan ada musim kemarau panjang atau musim itu seperti yang diutarakan tadi El Nino. Apakah pernah ada upaya untuk memproduksi benih sendiri? Kita usahakan untuk membuat benih sendiri. Soalnya satu lebih murah, kemudian yang kedua kita belajar untuk membuat benih. Bagaimana membuat benih? Nah, kita belajar dari situ. Terus kalau benihnya itu dari diri kita sendiri, dari pembuatan kita sendiri, kita bisa untung dua kali. Dua kalinya tidak beli, kemudian kita juga bisa belajar. Peralatan apa saja yang Ibu pakai untuk bertani? Tentunya cangkul ya, cangkul, terus sabit, kemudian peralatan ada kayul, apalagi ya, gunting ya, pisau, banyak ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi dampak perubahan iklim? Kalau iklim cuman Ibu bisa menyiapkan, oh ini musim kemarau, berarti kita saatnya untuk memberikan air. Kalau musimnya itu dari yang kuasa, Ibu tidak bisa berbuat apa-apa, seperti El Nino tidak bisa berbuat apa-apa. Paling berusaha kalau musim kemarau kita siapkan air gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.